Halo, kita ketemu lagi dalam Prakarya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pengolahan makanan dari bahan hasil peternakan dan perikanan. Hasil dari peternakan dan perikanan dapat diolah menjadi berbagai macam makanan. Hasil dari peternakan berupa daging maupun telur dapat diolah menjadi makanan yang lezat seperti sate, rendang, opor, telur telur balado, dan masih banyak lagi. Adapun susu dapat diolah menjadi minuman yang segar atau campuran membuat kue. Begitu pula hasil perikanan dapat diolah menjadi beraneka masakan seperti ikan goreng, ikan bakar, cumi balado, oseng udang, udang tepung, dan masih banyak lagi. Ada juga rumput laut yang biasa digunakan untuk membuat agar-agar atau campuran untuk es, seperti es campur. Oke, dalam pengolahan makanan, memasak adalah kegiatan menyiapkan atau mengolah bahan makanan menjadi hidangan yang siap untuk dikonsumsi. Metode memasak ada bermacam-macam. Di sini kita akan membahas antara lain ada merebus atau boiling, di mana merebus adalah memasak makanan dengan air mendidih seperti kaldu, santan, atau susu dengan temperatur 100 derajat Celcius. Contohnya adalah merebus daging, merebus sayur, telur, jagung, ayam, dan masih banyak lagi. Jika temperatur 85 derajat Celcius sampai 96 derajat Celcius dan cairan yang digunakan untuk memasak ikut dihidangkan bersama makanan seperti sop, kemudian rendang yang berisi dengan kuah, soto. Nah, itu biasanya disebut dengan teknik poaching. Dan alat yang digunakan adalah panci. Selanjutnya ada mengukus atau steaming, di mana mengukus merupakan cara memasak bahan makanan dengan uap panas dari rebusan air yang ada di bawahnya dan bahan makanan atau masakan tidak menyentuh air yang menghasilkan uap tersebut. Alat yang dipergunakan adalah dandang atau langseng, sublukan, panci, dan kukusan atau kelakat. Contohnya adalah mengukus nasi, mengukus ubi, nagasari, bakpao, kue lapis, dan masih banyak lagi. Teknik masak selanjutnya ada menggoreng atau frying. Menggoreng ini memasak dengan bahan makanan dalam minyak yang panas dan banyak, sampai menjadi kering masa dan berwarna kecoklatan atau kekuningan. Di sini ada dua metode menggoreng. Antara lain ada deep frying dan shallow frying. Mengolah makanan dengan menggoreng menggunakan minyak yang banyak. Pada teknik ini, makanan yang digoreng betul-betul tenggelam dalam minyak sehingga memperoleh hasil yang crispy atau kering. Nah, ini biasa disebut dengan deep frying. Contohnya, pisang goreng, tempe goreng, kentang goreng, ayam, dan masih banyak lagi. Kemudian mengolah makanan dengan sedikit minyak dalam wajan datar dengan temperatur antara 150 sampai 170 derajat Celcius. Itu disebut dengan shallow frying. Contohnya adalah dadar telur, telur mata sapi, menumis bumbu, dan masih banyak lagi. Teknik selanjutnya ada membakar atau grilling, di mana memasak bahan makanan dengan menggunakan panas api yang tinggi dan langsung atau dengan cara mengolah makanan di atas lempeng besi panas atau grill atau teflon. Suhu yang dibutuhkan sekitar 292 derajat Celcius. Contoh, daging, udang,
sosis, ikan, jagung, ayam, itu contoh bahan makanan yang bisa diolah dengan cara membakar. Selanjutnya ada memanggang atau baking, di mana memanggang adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan sehingga bahan yang dimasak mendapatkan panas yang stabil dari segala arah. Alat yang sering digunakan untuk memanggang berupa microwave dan oven. Itu contohnya adalah pengolahan kue kering, cake, roti, sus, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada menyangan atau menyangrai, di mana menyangrai adalah memasak makanan tanpa menggunakan minyak atau air. Jadi, bahan makanan langsung tersentuh di wajan. Contohnya adalah menyangrai biji kopi, kacang, jinten, ketumbar. Kemudian ada memanir, di mana memanir adalah merendam bahan makanan dalam bumbu sebentar sebelum dimasak, supaya bumbu meresap dalam makanan, kemudian baru digoreng. Contohnya adalah kita bisa memanir tempe, ikan, tahu, ayam, dan berbagai jenis pengolahan makanan lainnya. Dan yang terakhir ada memarinir, di mana memarinir adalah melapisi makanan dengan telur dan tepung roti sebelum dimasak. Contohnya ada risoles, nugget, udang tepung, dan lain-lain. Baik, demikianlah pembahasan tentang berbagai macam pengolahan makanan. Semoga materi ini sangat bermanfaat, bisa kalian terapkan, dan kalian bisa tahu apa-apa saja